Salam rahayu untuk kita semuanya. Hai Aquarius, semoga sehat selalu. Venus retrograde di Leo, 23 Juli 2023. Dan terus retrograde hingga masuk ke House of Cancer di tanggal 7 Agustus 2023. Tetap retrograde di Cancer sampai 4 September 2023. Di tanggal 4 September, Venus selesai retrograde dan transit masuk ke House of Leo di tanggal 2 Oktober 2023. Jadi bacaan ini berlaku hingga bulan Oktober ya, teman-teman. Cancer berada di house ke-6 Aquarius dan Leo berada di house ke-7 Aquarius. Sebelum Venus retrograde di house ke-6 Aquarius di tanggal 7 Juli 2023 sampai 22 Juli 2023, Venus berada di house ke-7 Aquarius. Pada masa-masa ini, Venus memberikan energi kenyamanan, keharmonisan, kehangatan dalam lingkup partnership, kemitraan, relationship, dan di dalam pernikahan Aquarius. Pada periode ini juga ada bisnis baru atau inovasi yang baru yang dijalankan oleh Aquarius. Usaha bersama misalnya, atau ada bisnis, pekerjaan, usaha yang didukung oleh energi feminin ya, karena Venus. Dan ini membawa dampak positif ya, karena adanya kebangkitan partnership baru dan kemitraan baru di momen Venus di house ke-7 Aquarius. Tapi untuk sebagian Aquarius, di balik keharmonisan dan kehangatan hubungan berpasangan atau rumah tangga ya, Venus di house ke-7 ini bisa membawa dampak masuknya orang ketiga. Atau kalaupun orang ketiga ini tidak masuk dalam kehidupan rumah tangga atau relationship Aquarius, bisa saja Aquarius mengagumi seseorang yang lain, feminin yang lain, atau maskulin yang lain, tergantung gender ya. Dan karena Lord dari Venus adalah Taurus, yaitu berada di house keempat Aquarius, ini sepertinya orang dari masa lalu. Kalaupun tidak, maka ada peran pihak ketiga. Orang ketiga dan pihak ketiga ini kan beda ya teman-teman. Kalau orang ketiga dalam third-party relation, tapi kalau pihak ketiga, maka ada orang lain yang mengintervensi hubungan atau pernikahan Aquarius. Bisa saja pihak mertua atau pihak ibu, adik, kakak, atau siapa aja. Namun saya lihat dampaknya ini positif ya, seperti memediasi atau merukunkan Aquarius yang berada dalam relationship ataupun pernikahan. Keuangan yang meningkat, tabungan yang bertambah, aset rumah tangga, aset bersama ya, bertambah pada periode Venus di house ke-7 ini. Peningkatan relasi atau networking, kepercayaan yang didapatkan cenderung menguntungkan dan menjadi pemasukan yang cukup tinggi ya untuk orang-orang Aquarius. Namun ketika Venus retrograde di house ke-6 Aquarius, tentunya situasi ini berhenti sejenak. Aquarius harus kembali ke dalam dirinya untuk melihat keinginan batin dari Aquarius. Keinginan batin ini tentang apa? Ini ada kaitannya dengan pengakuan. Kan tadinya Aquarius sudah mencapai pencapaian-pencapaian ya ketika Venus berada di house ke-7. Ketika Venus ini retrograde, Aquarius ini merasa ingin dipuji, ingin dibanggakan, atau ingin diakui. Aquarius ingin merasa partnernya, mitranya, pasangannya bersyukur dengan apa yang sudah didapatkan. Namun, Venus retrograde ini membuat Aquarius tidak mendapatkan itu. Kemungkinan pasangan, mitra, ataupun partner dari Aquarius ini tidak mengakui kinerja dari Aquarius, termasuk juga pimpinan ya, yang mungkin tidak akan mengakui semangat dan kinerja Aquarius, tidak memberikan pujian, bahkan cenderung tidak bersyukur dengan jerih payah Aquarius. Nah, inilah yang dirasakan Aquarius merupakan tekanan batin ketika Venus berada retrograde di house ke-6.
Aquarius merasa tidak nyaman tentu saja dengan situasi ini karena merasa ada rintangan-rintangan ya yang menghalangi jalan Aquarius untuk mendapatkan pencapaian-pencapaian di masa sebelumnya, seperti di masa sebelumnya. Namun cukup jelas ya Aquarius, rintangannya adalah kemauan Aquarius untuk mendapatkan pengakuan, pujian, atau ingin mitra partnernya itu bersyukur. Kalau Aquarius tidak mementingkan ini atau tidak fokus ke sini, tentu saja Aquarius sudah melewati rintangan itu. Pada periode Venus retrograde ini mungkin orang-orang Aquarius tidak bisa terlalu mengharapkan keuntungan dari pekerjaan, bisnis, usaha ataupun karirnya, dan juga tidak bisa mengharapkan pengakuan dari semangat keberhasilan Aquarius dari pimpinan, bos atau leadernya. Sebagian Aquarius mungkin terpikir untuk merubah cara kerja ke prospek yang lebih baik. Jadi seperti ingin mengalihkan, ya udah deh ini sepertinya stuck, saya coba dulu kesempatan yang ini gitu. Untuk lebih banyak mendapatkan pendapatan gitu. Tapi sama saja situasinya. Akan lebih baik kalau Aquarius berfokus pada apa yang dikerjakan saat ini. Hanya perlu menyingkirkan rasa sentimental ya terhadap pasangannya atau mitra atau partnernya. Pada periode ini juga bisa terjadi persaingan tinggi di dalam bisnis, karir, pekerjaan ya, atau bisnis, dan untuk kemenangan juga sulit untuk didapatkan. Hati-hati juga terhadap hidden enemy ya, musuh dalam selimut, dan bisa saja musuh dalam selimut itu adalah keinginan batin sendiri, ingin diakui, ingin dipuji, atau ingin pasangannya bersyukur ya. Itu semua harus dilepas agar batin bisa tentram pada periode ini. Ketika batin tentram, pikiran juga tenang. Ketika pikiran tenang, maka bekerja juga damai. Ketika semuanya tentram, damai, maka rezeki pun lancar. Pada periode Venus retrograde ini juga membuat Cancer tidak mengelola bisnis ataupun usahanya dengan baik karena perasaan resah. Sebagian Cancer merasa dituntut untuk pasangannya terus sempurna, bekerja maksimal, tetapi sementara Aquarius sudah menunjukkan sikap maksimal, tapi pasangan, mitra, atau partnernya itu masih melihat Aquarius ini belum benar-benar maksimal. Tekanan dari keluarga mungkin akan datang juga pada periode ini. Dan hati-hati terhadap pinjaman bisa menyebabkan hutang jangka panjang. Dalam hubungan berpasangan, kurangnya kesepahaman, kurang bisa menyesuaikan diri, kurang mengerti situasi pasangannya, perasaan pasangannya. Ini energinya terbolak-balik, bisa Aquarius yang kurang memahami pasangannya atau sebaliknya. Sehingga perlunya meningkatkan kesetaraan, pengertian supaya bisa menjaga hubungan tetap stabil. Venus retrograde ini juga membawa dampak stamina yang kurang baik sehingga mungkin akan terserang penyakit-penyakit ringan ya seperti flu ya atau batuk atau alergi. Pengeluaran bisa meningkat, kerugian juga bisa meningkat. Dan hati-hati investasi tidak disarankan, investasi baru ataupun investasi ke bisnis yang lama pada periode Venus retrograde. Periode Venus retrograde ini selesainya sudah saya sampaikan tadi ya, dicatat dan diingat tanggalnya ya teman-teman. Jangan memulai investasi apapun pada periode Venus retrograde. Jangan melakukan perayaan pernikahan atau menjalin komitmen baru. Kenapa? Karena pada periode Oktober ini beberapa planet transit ya, termasuk Rahu dan Ketu. Dan Rahu dan Ketu ini perannya cukup penting di dalam kehidupan kita. Kalau dari Westernnya itu North Node dan South Node. Misi dunia dan misi akhirat. Ketika Rahu dan Ketu transit, Rahu akan mundur ke house kedua Aquarius, sementara Ketu akan masuk ke house ke-6 Aquarius. Maka bisa terjadi perubahan ambisi, tekad, semangat Aquarius. Kalau investasinya sekarang misalnya, nanti di bulan Oktober atau November berubah nih. Ambisi dan tekad Aquarius bisa saja nggak semangat lagi atau ada penawaran yang lebih bersinar yang bisa menguntungkan dan diikuti oleh Aquarius. Kemudian
ini investasi dan bisnis siapa yang urusin? Terkendala kan ya, dan bisa merugi. Jadi kendalikan diri, kalau bisa sabar atau ngurusin dokumen-dokumennya dulu kalau memang udah yakin banget untuk memulai bisnis ataupun usahanya, dan startnya di November ya. Aquarius adalah salah satu zodiak yang mendapatkan impact negatif dari Venus retrograde di house ke-6. Tapi sabar ya, karena enggak Aquarius aja, ada zodiak lain juga yang merasakan situasi Venus retrograde ini enggak enak, hanya beberapa minggu aja ya. Sampai nanti di tanggal 2 Oktober 2023, pelan-pelan situasinya akan mulai jalan. Yang tadinya stuck, mandek atau macet, ya di Oktober awal sudah mulai lepas dari kebuntuan, sudah mulai lancar, sudah selesai itu. Apapun masalah batin, apa yang harus dilepas, pengeluaran-pengeluaran juga sudah mulai terhenti dan selesai, kewajiban juga sudah terbayar. Kalaupun ada yang dijual itu juga bermanfaat untuk menutupi hutang ataupun kewajiban-kewajiban. Dan masuklah Venus ke house ke-7. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan ketika Venus berada di house ke-7 di tanggal 7 Juli 2023 sampai 22 Juli 2023, momennya kan bagus banget ya. Keuntungan, pendapatan, partnership kemitraan yang akrab dan solid dan menguntungkan ini akan dirasakan kembali oleh Aquarius. Dan pengaruh Rahu yang akan transit di house kedua Aquarius di akhir Oktober ini juga akan merubah keuangan Aquarius. Rahu di house kedua ini akan memperkuat keuangan Aquarius. Akan ada ambisi baru, antusiasme, keberanian baru Aquarius untuk memperbanyak atau mengembangkan sumber keuangan untuk mendapatkan keuangan, dan mungkin akan ada pembelian kendaraan baru ya, atau properti, aset. Dan kalau Rahu di house kedua biasanya bisa berhasil di cara kerja gambling ya. Bukan gambling maksudnya perjudian ya, tapi spekulasi, misalnya trading ya, atau bisnis sejenis itu. Biasanya didukung oleh Rahu di house kedua. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau Aquarius memulai usaha pada periode Venus retrograde, nah ternyata Rahu masuknya di house kedua kan, Ketu di house ke-8, artinya ada yang terputus, ada yang berakhir. Kalau Aquarius memulai usaha ataupun bisnis sudah sempat investasi, itu besar kemungkinan terputus karena Aquarius akan melakukan pekerjaan baru atau kegiatan baru, bisa saja pekerjaan lama yang dijalankan, bukan bisnis ini ya, tapi pendapatannya lebih meningkat. Sehingga akan banyak kesibukan dan Aquarius merasa fokus aja ke sumber yang lebih deras gitu ya. Oke Aquarius, tetap semangat ya di Venus retrograde ini. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share video ini. Siapa tahu ada teman-teman di luar sana yang membutuhkan. Saya selalu rezeki berkelimpahan. Bagi teman-teman yang ingin personal reading Vedic, ada nomor WhatsApp saya di bio Instagram Kristal Tarot Indonesia. Mohon tidak chat insight karena pasti akan low respon. Saya jarang buka insight messenger dari Instagram ya. Cari aja di bio Instagram, ada nomor kontak saya, itu adalah nomor WhatsApp, dan silakan hubungi secara japri untuk personal reading Vedic, tapi diharapkan untuk kata-kata yang sopan ya. Oke, Aquarius, saya pikir cukup sampai di sini ya. Thank you for watching. Bye bye.